Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan buku cerita yang berjudul Ki Ageng Surya Alam Sang Guru Warok yang ditulis oleh Maini Trisna Jayawati yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Didengarkan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Arya Prabowo. Bisa dipanggil Oki dari SDN Kranakan 2, Kabupaten Madiun. Baik, mari kita bertutur. Bayangkan kita kembali ke masa kejayaan Kerajaan Majapahit, ke masa pemerintahan Sang Raja Besar, Prabu Brawijaya V. Teman-teman, tahukah kalian bahwa di balik kejayaan sebuah kerajaan selalu ada sosok bijak di belakang singgasana? Dialah Ki Surya Alam, penasihat utama raja. Cerdas, tajam pikirannya, luas wawasannya, dan sakti dalam bela diri. Suatu hari, di dalam istana yang megah, Sang Prabu memanggilnya untuk berbicara empat mata. Paman Surya Alam, titah raja. Aku ingin mengangkat saudaraku, Raden Fatah, menjadi Adipati Demak. Bagaimana pendapatmu? Ki Surya Alam tidak langsung menjawab. Ia menunduk, berpikir, lalu berkata pelan, namun tegas. Ampun tuanku, sebaiknya penunjukan itu tidak dilakukan sekarang. Coba bayangkan, suasana saat itu sunyi, tegang. Mengapa? Tanya sang raja. Ki Surya Alam menjelaskan bahwa bibit perpecahan sedang tumbuh di Majapahit. Para bangsawan saling merebut kekuasaan. Raden Fatah sering berhubungan dengan orang-orang dari Gujarat dan pesisir utara. Ia khawatir, bukan tanpa alasan. Ia waspada, bukan karena benci, tetapi karena cinta pada negeri. Namun sang raja tetap pada keputusannya. Aku tetap akan mengangkat Raden Fatah. Dan sinilah kesetiaan Ki Surya Alam diuji. Ia tidak memberontak, tidak marah. Ia justru berkata, jika itu keputusan tuanku, izinkan hamba pergi. Hamba akan mengawasi dari jauh. Jika suatu hari Majapahit terancam, hamba akan berdiri di garis depan. Teman-teman, betapa besarnya jiwa seorang kesatria. Berbeda pendapat, tetapi tetap setia. Maka berangkatlah Ki Surya Alam bersama empat prajuritnya, meninggalkan istana, meninggalkan kemewahan, menuju arah barat. 7 hari perjalanan hingga sampailah mereka di sebuah wilayah hutan di daerah Wengker. Wilayah yang kini menjadi bagian dari Ponorogo. Di persimpangan jalan yang strategis itu, ia berkata, kita dirikan pondok di sini. Dari sebuah pondok sederhana, sejarah besar akan lahir. Mereka bertani, mereka berlatih kanuragan, mereka menempa diri setiap hari. Pondok itu mulai ramai oleh para pengembara. Ki Surya Alam menerima mereka dengan tangan terbuka. Bayangkan keramahan itu dan semangat latihan setiap pagi. Teriakan semangat, hentakan kaki, suara pedang beradu. Salah satu pengembara bernama Jalak Sumpah bertanya, Tuan, siapakah sebenarnya Anda? Ia menjawab tenang, namaku Surya Alam. Tempat ini disebut Kutu. Sejak saat itu, orang-orang belajar berdatangan. Belajar ilmu bela diri, belajar kesetiaan, belajar keberanian. Permukiman pun tumbuh, dan karena jasanya, ia diberi gelar baru, Ki Ageng Kutu. Teman-teman, pernahkah kalian dengar istilah warok? Suatu hari, Ki Ageng Kutu berdiri di hadapan ratusan pengikutnya. Kalian telah ditempa, kalian telah kuat. Apakah kalian setia? Kami setia, jawab mereka serentak. Lalu Ki Ageng Kutu membuka jati dirinya bahwa ia adalah penasihat Raja Majapahit. Ia berjaga-jaga demi negeri tercinta. Kalian adalah warok, serunya. Warok berarti prajurit tangguh, pejuang sejati, tunggul yang kokoh. Sejak saat itu, warok menjadi ciri khas Ponorogo, simbol keberanian, simbol kesetiaan, simbol kekuatan lahir dan batin. Teman-teman, dari kisah Ki Ageng Kutu kita belajar bahwa kesetiaan bukan berarti selalu setuju, bahwa cinta pada negeri kadang menuntut pengorbanan, bahwa seorang kesatria jadi tidak haus kekuasaan, tapi menjaga kehormatan. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian,
Jika kalian berada di posisi kursi yang alam, maka kalian berani meninggalkan tempat kenyamanan demi menjaga kebenaran. Itulah kisah lahirnya Warok Ponorogo. Kisah tentang kesetiaan, kewaspadaan, dan keberanian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.